Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Pada hari ini yang penuh semangat, mudah-mudahan teman-teman selalu bersemangat dalam menimba ilmu, pengetahuan dan keterampilan. Semangat dalam kebersamaan dan kekompakan, semangat dalam berusaha untuk menggapai kehidupan yang lebih. Kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai teks biografi, mulai dari pengertiannya sampai strukturnya. Yang pertama kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud biografi yang terdiri dari berapa? Dua kata. Yang pertama apa? Bio dan grafi. Bio artinya apa, teman-teman? Hidup. Terus yang grafi? Ya, tulisan. Artinya apa jadinya? Bukan yang dimaksud bukan tulisan yang hidup atau hidup tulisan, bukan ya. Namun biografi adalah sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Dalam menulis teks biografi tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau biasanya ada di dalam tulisan tersebut. Apa saja itu? Yang pertama ada data pribadi tokoh. Datanya apa? Misalnya ada nama, ada riwayat pendidikan, sampai riwayat pekerjaannya. Yang kedua biasanya ketemu dengan hubungannya dengan tokoh keluarga, teman, atau kerabatnya. Tiga, ada prinsip hidupnya, cita-citanya, serta perjuangannya. Yang keempat, hasil perjuangan yang telah dicapai maupun yang belum tercapai olehnya. Yang kelima, pastinya ada karya atau prestasi yang pernah dicapai atau dikenang hingga saat ini. Contohnya apa, teman-teman? Ada satu yang bisa menyebutkan. Nah, tentunya kalian pengguna listrik kan? Siapa penemunya? Thomas Edison. Sampai saat ini masih dipakai kan? Dalam pembuatan teks biografi, kita mungkin hanya mengenal teks biografi itu pastinya berdasarkan fakta atau realnya ya. Tetapi ada juga loh biografi yang fiksi. Nah, pernah dengar nggak? Contohnya ini Bapak Andrian Hirata, dia membuat biografi dirinya sendiri dan dijadikan sebuah novel. Novelnya bernama apa? Laskar Pelangi. Tentunya semua teman sudah pernah melihatnya kan? Ada yang dibuat sampai setebal satu buku. Namun tidak semua teks biografi dibuat setebal itu juga. Ada juga yang hanya beberapa baris, misalnya satu atau dua ada. Contohnya seperti ini. Biografi tentang seorang artis, kita kenal ya tentunya ya, siapa? Arya Saloka Yuda Prawira atau banyak dikenal sebagai Arya Saloka. Lahir di Bali pada tahun 1991 bulan Juni tanggal 27. Nah, singkat saja ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, hanya dua baris saja. Nah, dia dikenal biasanya. Beliau dikenal ya Pak? Lewat sinetron Ikatan Cinta. Tentunya semua sudah pada nonton kan? Tentunya kita mempelajari tentang teks biografi ada manfaatnya. Apa saja? Ada yang tahu? Nah, misalnya yang pertama ya, bisa menjadi motivasi diri untuk selalu belajar agar berhasil seperti para tokoh yang dicontohkan. Nah, yang kedua, bisa memberi inspirasi atau menjadikan contoh ya para tokoh bahwa suatu keberhasilan dapat diraih dengan bekerja keras dan tentunya ada pengorbanannya. Yang ketiga, nah ini yang paling pokok ya, pada saat ini kita sudah mau masuk ke pemilihan umum atau pemilu. Tentunya kita harus mengerti atau mengetahui tentang tokoh yang akan dipilih nanti menjadi presiden. Benar nggak? Nah ini salah satu manfaat dari biografi. Kesempatan lalu kita sudah membahas tentang struktur biografi ya. Ada tiga, yaitu orientasi, peristiwa penting, dan pre-orientasi. Jadi materi selanjutnya itu ciri kebahasaan. Nah, yang pertama menggunakan kata pranomina, yaitu apa? Kata ganti orang. Seperti apa? Dia, beliau, atau sang pecerah ya tadi ya. Misalnya yang kedua yaitu menggunakan kata kerja, tindakan, yaitu biasanya kata mendirikan, berjuang, membuat atau membentuk. Terus yang ketiga menggunakan kata adjektif atau disebut dengan kata sifat, seperti tokoh digambarkan seorang yang pandai, cerdas, tegas,
dan inspiratif. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja pasif, yaitu biasanya diawali dengan awalan di ya, yaitu dipilih, dikenal, atau diperhitungkan. Yang kelima yaitu menggunakan kata kerja sifat mental ini. Nah, isinya biasanya mensetujui, menginspirasi, menggunakan konjungsi urutan waktu. Tentunya isinya mengenai urutan waktu saat ini misalnya, atau nanti, besok, dan lusa. Pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.